barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
memberi cahaya wajah orang yang mendengarkan dari saya satu hadis. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, di sini Allah berfirman pada kami benar-benar, bukan lagi kadang-kadang kami, tidak mungkin lah, mungkin kadang-kadang kami pada nara taqalluba wajhika fis sama. Kami benar-benar menyaksikan bagaimana wajahmu selalu bolak-balik menghadap ke langit. Kenapa Nabi menghadap ke langit? Kiblat doa langit, ya. Nah, ya, berharap kepada Allah SWT. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Oleh sebab itu, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan palingkan kamu atau kan kami hadapkan kamu ke kiblat yang engkau inginkan, yang engkau sukai. Karena memang sudah termaktub bahwasanya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di permukaan bumi untuk dijadikan kiblat adalah yang terdapat di Makkah. Tapi Nabi, Allah punya hikmah, disuruh untuk pertama menghadap ke Baitul Maqdis. Allahu a'lam. Ya, sebagian mengatakan untuk menarik ahli kitab. Tetapi justru yang terjadi dia cemooh sama orang ya Yahudi. Nah, itu masalahnya. Awak sebenarnya nak menarik mereka, akhirnya dicemooh sama orang mereka. Kan Nabi kalian ikut kami kan katanya. Jadi dianggaplah Nabi mengikuti agama mereka. Oleh sebab itu mereka tidak mau mengikut Nabi SAW. Nah, oleh itu Nabi merasa merasa kurang enak, merasa sempit hatinya. Karena apa? Karena dituduh oleh orang-orang Yahudi mengikut agama mereka, niru-niru gitu. Tu tengok, solat aja menghadap ke masjid, menghadap ke Baitul Maqdis, ke kiblat kami katanya. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya Nabi SAW selalu berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan kiblat itu diarahkan kembali ke yang asalnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan kamu ke kiblat yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah al masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, maka menghadaplah ke arahnya, Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata, fa aina ad-dalalatu ala annahum huwilu ila qiblatin ba'da qiblah. Ya, di ayat tidak sharih ditunjukkan mereka beralih dari satu kiblat ke kiblat yang lain. Maka kalau ada yang bertanya, di mana dalalah, di mana terdapat tunjukannya, di mana terdapat dalilnya bahwa mereka dipalingkan dari satu kiblat ke kiblat yang lain? Maka imam menjawab, fa fi qaulillah, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang dungu, yang tidak berilmu akan berkata apa komentarnya? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kok kiblatnya berubah-ubah? Sebentar sini, sebentar sini. Orang agama itu tidak boleh berubah-ubah, gitu lah. Mantap juga benarnya. Jadi sebenarnya kalau ini kaedah dipakai oleh orang sekarang, agama tidak boleh berubah, bagus. Ya. Tapi dipakai oleh orang di saat syariat masih belum sempurna. Kalau kaedah ini dipakai oleh orang sekarang, agama tidak boleh dirubah, ini bagus ini. Tapi ini dipakai oleh orang-orang dulu, sufaha dulu, untuk mendebat Nabi SAW di saat syariat belum sempurna atau belum selesai. Terbalik ya. Di saat belum selesai mereka debat. Di saat setelah selesai tetap debat, tapi dengan arah yang berbalik. Apa yang membuat mereka dipalingkan? Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dulu mereka menghadap kepadanya? Lalu Allah menjawab sendiri. Qul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib. Allah yang punya timur dan barat. Allah yang menguasai segalanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah yang memiliki timur dan barat. Kaum muslimin dan muslimat, kenapa timur dan barat? Padahal Nabi dari awalnya menghadap ke kemana? Ke utara. Sekarang menghadap ke, kayaknya harus kita pergi ke Madinah, lalu diajar tunjukkan oleh Ustaz Abdul Khalik. Nah, ini masjid Kiblatin atau masjid Quba. Kisahnya gimana dulu? Awal mereka sholat ke arah sana, kemudian sholat ke arah sini. Jelas? Taib. Nah, Makkah atau Madinah awalnya menghadap Baitul Maqdis. Arah mana? Utara. Berarti kalau setelah itu menghadap ke Makkah di mananya Madinah? Di selatan. Makanya awalnya menghadap ke situ, kemudian menghadap ke sini. Jelas? Tidak jelas. Taib. Dari awalnya menghadap ke utara, sekarang menghadap ke selatan. Tapi kok jawabannya qul lillahil masyriq wal maghrib? Tidak tahu. Dan Al-Quran nggak ada yang namanya utara selatan, nggak ada, yang ada timur dan barat. Makanya dalam konteks memahami timur dan barat, arah timur, arah barat di dalam bahasa Al-Quran dan hadis, ya, supaya paham, harus paham ini bahasanya adalah bahasa timur dan barat. Semua yang arahnya ke terbit matahari itu arah timur, walaupun di situ termasuk utara dan selatan. Sebab nantilah pada masanya lah. Biarkan tertutup penasaran. Ya. Yang jelas, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Kenapa tidak disebut utara dan selatan? Itu maksudnya. Sebab dalam Quran hanya ada istilah timur dan barat. Seluruh yang masuk ke arah terbitnya matahari itu timur. Seluruh yang masuk ke terbitnya terbenam matahari itu arah barat. Jelas? Jadi dalam Al-Quran dibagi dua saja. Yang sebelah sana semuanya itu namanya masyriq. Yang sebelah sini semuanya namanya maghrib. Nah, jelas? Baik. Yang sebelah sana kan arah sini ada, sana apa namanya ini? Coba buat pintu angin nanti lagi. Nah, yang 8. Nah, dibagi dua. Yang sini timur, yang sebelah sini barat semuanya. Jelas? Jadi nanti ketika memahami hadis-hadis dan ayat-ayat tentang timur dan barat, utara, selatan, ini harus dipahami bahwasanya
harus diikuti konteks bahasanya masa itu, supaya jangan salah paham nanti. Seperti orang menyebut tanduk setan lahir dari Najd, dikiranya Najd tempat lahirnya si Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Najd di situ belum dikenal pada masa Nabi SAW, kecuali Najd yang ada di Irak, yang ada di timur. Dan terbukti memang seluruh fitnah itu lahir di Irak. Di Irak, fitnatul Khawarij di Irak, Harura. Fitnatul Syiah di mana? Di Irak. Fitnahnya Mu'tazilah di mana? Di Irak. Apalagi? Fitnahnya Murji'ah di Kufah di Irak. Terus kan? Qadariyah di Basra di Irak. Jahbriyah di Basra di Irak. Jahmiyah di Baghdad di Irak. Teruskan ya. Asy'ariyah di Irak. Semuanya lahir di Irak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis ini atau ke ayat ini, saya qulu subha'u minan nas, orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan manusia akan mengatakan apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dulu mereka menghadap kepadanya. Lalu Allah yang jawab, katakan qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Allah yang mengatur. Nak kemana dia suruh, yakin kita ikut perintah Allah, bukan ikut pikiran-pikiran orang. Ya, orang bilang main-main itu urusan mereka. Yang jelas kita ikut yang dikabarkan. Ya sekarang banyak orang menolak ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat Allah SWT. Apa sebab? Karena dia nak meyakini apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dikabarkan. Padahal kita disuruh mengimani. Kita disuruh mengimani yang dipikirkan atau yang dikabarkan? Ya Allah ya Rabbi. Kalau yang Tuhan pikirkan, jahiliyah lahirnya. Dulu orang jahiliyah meyakini keyakinan yang mereka pikirkan. Jelas? Akhirnya lahir keyakinan. Ulang kaji di bawah, nampak di alif baliknya. Kan saya bilang, orang jahiliyah dulu meyakini sesuatu berdasarkan apa? Pikiran. Akhirnya lahir keyakinan. Ya jahiliyah, wallahi hadik. Jahiliyah, nah. Karena apa? Karena yang diyakininya yang dia pikirkan, bukan yang dikabarkan. Jelas? Jadi oleh sebab itu, antum berkeyakinan harus yang dikabarkan, bukan yang dipikirkan. Tak jauh nampak. Jelas? Enggak buka buku akidah lagi nanti. Semua orang yang menolak berita-berita tentang Allah, tentang sifatnya, rata-rata menolak dengan apa? Dengan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dikabarkan. Kalau kita tanya, siapa yang meyakini bahwa Allah di mana-mana? Enggak ada. Hadis ada? Enggak. Al-Quran juga tidak. Yang ada apa? Pikiran mereka. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar. Apa namanya? Ya enggak ada. Ya kan? Kalau tidak di sini, tidak di situ, tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah, apa namanya? Enggak ada. Ini enggak logis, enggak logis. Apalagi Allah berikan berita. Oleh sebab itu, ingat lagi ya, yakini apa yang dikabarkan. Jangan yakini apa yang dipikirkan. Sebab sesatnya orang yang sesat karena meyakini apa yang dipikirkan, bukan apa yang dikabarkan. Jelas? Sama juga, taati apa yang diperintahkan. Jangan ikuti apa yang dipikirkan dan dirasakan. Karena sesatnya orang karena mengamalkan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan, bukan apa yang diperintahkan. Jelas? Lah jelas. Jadi sesatnya, golongan sesat, satu karena pikiran, satu karena pikiran, satu karena perasaan. Nah, selamatnya orang selamat karena apa? Karena membenarkan yang dikabarkan dan mengamalkan yang diperintahkan. Jelas?
Tidak jelas. Nah, sahabat dulu selamat apa tidak? Selamat. Apa yang mereka lakukan? Membenarkan apa yang dikabarkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Selamat. Selamat. Kalau kita ke sekarang, meyakini apa yang dipikirkan dan dirasakan, dan mengerjakan apa yang ulang balik sampai bisa. Sampai bisa. Selamatnya sahabat, ini manhaj ini. Ini manhaj loh. Selamatnya sahabat karena mereka meyakini apa yang dipikirkan. Kabarkan dah. Dah mulai, alhamdulillah. Dah mulai menggotung. Baik, meyakini apa yang dikabarkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi hasilnya selamat. Nah, tersesatnya golongan yang tersesat yang tidak ikut cara sahabat karena meyakini apa yang dipikirkan atau dirasakan dan melaksanakan yang tidak diperintahkan, tapi yang dipikirkan. Oleh sebab itu pemikiran cenderung untuk menyesatkan. Nggak cahaya nampak. Ya, pemikiran cenderung menyesatkan. Jelas? Pemikiran cenderung menyesatkan. Kecuali pemikiran yang menyesuaikan dengan apa yang dikabarkan dan tunduk pada apa yang diperintahkan. Jelas? Makanya di hadis terakhir di Al-Arba'in kan masih apa antum? La yu'minu ahadukum hatta yakuna. Teruskan. Enggak juga. Hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya. Hawa itu apa? Hawa itu angin. Bukan. Hawa itu keinginan. Keinginan itu dibangun di atas apa? Keinginan di atas. Keinginan itu lahir dari pikiran dan perasaan. Menurut pikiran saya, kalau saya menikah dengan kedua kali, kan itu pikiran tuh. Ya, atau rasa-rasanya saya akan bahagia. Lalu dia turuti itu. Akhirnya bahagia. Enggak. Kalau dia tidak ikut wahyu, tidak bahagia. Tapi kalau ikut wahyu, berbahagia. Jelas? Nah, ini kayaknya tidak sepakat dalam bab ini nampaknya. Tidak sepakat. Rumusnya tidak benar. Iya, satu aja udah bahagia, apalagi? Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Wa nashhadu as-salatu al-qa'im. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi selamat karena meyakini apa yang dikabarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Selamat. Tersesat orang yang tersesat karena apa? Meyakini apa yang dipikirkan dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Mengamalkan yang dipikirkan juga dan dirasakan. Rasanya baik atau dalam pikirannya baik, lalu diamalkan, hanya tersesat jalan. Dan ingat, tidak satu pun orang yang tersesat berniat untuk tersesat. Nah, tidak satu pun orang yang tersesat berniat untuk sesat. Nawaitu an adillah, nggak ada. Lillahi ta'ala, nggak ada. Ya, kapan tersesadarnya? Bila sudah terlalu jauh baru dia tersadar. Kita tersesat. Kapan kita tersadar? Bila ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada, jalan terus. Kan malu bertanya, jalan terus. Malu bertanya, jalan terus. Akhirnya semakin terlama, semakin jauh tersesatnya. Kadang-kadang udah tanggung kan. Pada awalnya nak cepat sampai, tapi karena sudah terlanjur, biarlah lambat aja lah. Anggap aja rekreasi gitu. Harusnya dia jalan biasa 2 jam. Jalan ini sebenarnya diharapkan 1,5 jam. Cuman karena tersesat jadi 5 jam. Teruskan aja lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ingat ya, rumus selamat dan rumus sesat. Tidak ada yang mau tersesat. Dan jarang orang yang sadar dia tersesat. Sampai ada yang mengingatkan atau memang tidak sampai ke tujuan. Allah musta'an. Baik, jadi mereka memprotes atau merotes Nabi SAW. Maka Allah yang jawab, katakan Allah memiliki langit dan memiliki timur dan barat. Oleh sebab itu, yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Berarti karena ini perintah Allah, berarti jalannya lurus. Karena dia perintah mesti diikuti. Kalau pikiran tadi enggak kan? Pikiran enggak. Makanya hawa itu lahir dari pikiran dan lahir dari perasaan. Bila antum punya pikiran dan punya perasaan, jangan diikuti sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kalau antum tidak menyesuaikan dengannya, bahkan memaksa Al-Quran dan Sunnah mengikuti, akhirnya antum tersesat jalan. Biasalah orang tersesat nuduh yang lain tersesat, biasa. Kemudian orang tersesat mengajak ramai-ramai sesat juga, biasa. Saya pernah tersesat juga di Mina. Padahal sudah sering haji kan tersesat juga. Apalagi yang baru-baru tersesat. Akhirnya saya ketemu rombongan orang tersesat. Saya bawa juga mereka. Karena mereka tidak tahu juga. Ayo ikut saya, insya Allah. Akhirnya salah masuk. Coba salah masuk simpangnya, jauh perginya. Bayangkan di sana kan gunung-gunung. Pas kami kembali ke jalan asal, ketemu lagi rombongan lain yang juga tersesat. Kami ajak lagi mereka. Iya, kami ajak lagi. Akhirnya berkumpullah kumpulan orang-orang tersesat. Akhirnya, gimana cara selesainya? Mau bertanya ke yang lebih menguasai. Saya lihat tentara,
atau polisi, dia tanya, Mas, nah, Mas Arab maksudnya. Nah, kan kita tahu maktab orang Indonesia di mana jalannya, kan selesai kan? Terus kita tanya lagi, yang nomor urutnya sekian, misalkan nomor maktab sekian. Mereka kan ada yang hafal, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak hafal, dia tunjukkan tuh ada peta di sisi simpang situ, lihat peta itu nanti katanya. Tapi biasanya orang Indonesia lewat sini. Ayolah. Kadang diikuti orang tuh kayak ngikuti Google juga. Google tidak selamanya bisa dipercaya. Jadi teman-teman, ya, ini gara-gara yang ngomong perempuan langsung ikut semuanya. Iya, 500 meter lagi belok kanan katanya. Rupanya masuk ke dapur orang. Jadi tidak selamanya juga. Ya, kan kodok tuh maknya. Salah ikut Google kan. Nah, Allah Ustaz. Ala kuliah tapi sangat banyak membantu. Ma'asyarakat. Jadi tidak ada orang tersesat sengaja tersesat. Kalau saya sengaja, bodoh sekali lah kita. Awak dah capek dan mungkin sudah 30 kilo jalan kaki kan. Ya, ngantar orang tersesat juga asalnya, maka tersesat. Makanya orang sesat itu kadang-kadang membuat bikin kita tersesat juga. Saya kan tersesat itu awalnya ngantar orang sesat. Dia dah dapat jalan, awak yang tersesat. Allah Ustaz. Makanya hati-hati jangan masuk jalan-jalan sesat. Nah, apalagi dekat-dekat orang sesat. Nah, cuman karena saya berbaik hati nak menunjukkan jalan ke orang sesat, akhirnya saya pula ikut tersesat. Nah, nampak orang lain, mana ini kok ikut saya, suruh ikut. Karena mungkin di antara yang tersesat, yang paling cepat untuk tidak sesat, di antara tentu saya. Akhirnya dibawa lagi orang itu tersesat. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki ke jalan yang istiqamah. Lalu ini dari ayat. Kan diminta kalau ada yang bertanya mana dalilnya. Kan itu ya. Dia tunjuk ini dalilnya. Bahwa mereka menghadap dari satu kiblat pindah ke kiblat yang lain. Tapi didebat oleh orang. Kemarin ketika ikut kiblat mereka dicemooh juga. Sekarang ketika berpindah ke kiblat yang disuruh Allah dicemooh juga. Yang namanya orang tidak suka. Ya, naik kita salah juga, turun kita salah juga, diam salah juga, berbicara salah juga, nulis salah juga, ndak nulis salah juga. Ya, jelas berinfak salah juga, ndak berinfak apalagi salah juga. Itulah orang-orang yang nama-namanya orang yang tak pernah mau mengakui kelebihan orang. Orang yang tak mau beriman kepada Allah, apa yang Allah turunkan. Yahudi itu tidak mau dia dah tahu Nabi itu benar. Tapi apa pasal tidak mau? Kalau akan ikut orang Arab tidak mau. Kan? Kalau akan ikut orang Arab. Nah, Allah musta'an. Baik, sekarang dia sebutkan dari hadis Malik. Maknanya adalah akhbarana Malik. Biasanya sigat adanya redaksi penyampaian tidak disebutkan tapi dibaca. Akhbarana Malik. Menceritakan kepada kami Imam Malik ibn Anas. Malik kan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. An Abdullah ibn Dinar. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar al-Madani, thiqah, an Ibni Umar. Dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar bin Khattab al-Adawi, Abu Abdurrahman al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bainaman nasu bi Quba. Di saat orang sedang di Quba fi salatis subhi. Salat subuh di Quba. Ya. Ketika orang-orang sedang salat subuh di Quba. Iz ja'ahum atin. Datang kepada mereka seseorang. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia katakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini diturunkan kepadanya ayat Al-Qur'an. Wa qad umira yastaqbilal qiblah. Dan diperintahkan kepadanya untuk menghadap kiblat, ya. Yang dimaksud adalah al-qiblah al-Ka'bah al-Musyarrafah. Coba dalam sebagian naskah dituliskan menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah.
Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah itu. Wa kanat wujuhum ila Syam. Pada asalnya mereka menghadap ke Syam. Syam di mana? Ya, Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu letaknya di Palestina. Palestina bagian dari Syam. Syam itu wilayah besar, masuk di dalamnya Lebanon, Suriah, Jordan, dan Palestina. Jadi orang dulu menyebutnya Syam aja. Syam maksudnya adalah Baitul Maqdis. Wa kanat wujuhum ila Syam. Awalnya mereka menghadap ke Syam. Fastadaru ilal Ka'bah. Lalu mereka langsung berputar arah menghadap ke Ka'bah. Ini riwayat sahih 6 dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dengan sanad ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sedangkan ya, ini di Masjid Quba. Jadi sebenarnya Masjid Kiblatain itu kalau merujuk riwayat yang sahih adalah masjid baru kita bilang Masjid Quba. Kan baru dia bicara. Ya, menurut riwayat yang sahih, yang Masjid Kiblatain itu adalah Masjid Quba. Tetapi di kalangan ahli sirah, ahli sejarah sirah Nabi, ya, mereka lebih mengenalnya dengan Masjid Bani Salimah, yaitu Masjid Kiblatain sekarang itu. Ya, kalau yang bagi sudah pernah umrah, nanti akan dibawa lewat di Masjid Kiblatain, yaitu tidak jauh dari kampus Ustaz Abdul Khalik ini. Ya, Ustaz Abdul Khalik mungkin jalan kaki ke situ sering Ustaz ya. Cuma kabarnya banyak habis Ustaz ya. Allah Ustaz. Ya, di dekat Wadil Aqiq, tidak jauh dari Wadil Aqiq. Pembatas kita dengan Kiblatain itu Wadi Al-Aqiq, yang tersebut juga dalam hadis. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini Masjid Kiblatain yang terkenal dalam sejarah. Tapi kalau riwayatnya yang paling sahih adalah Masjid Quba. Wallahu a'lam, mungkin dua-duanya sama. Di Masjid Kiblatain terjadi juga, di Masjid Quba terjadi juga. Wallahu a'lam. Nah, di sini mereka sedang salat. Tiba-tiba ada yang memberitahu perubahan kiblat. Kalau sempat kita diberitahu, gimana kita? Hah? Pada berhenti. Apa cerita katanya kan itu kan? Mereka enggak. Mereka tahu bahwa salat itu tak boleh dibatalkan. Kalau sudah masuk ke dalam salat tak boleh dibatalkan, haram. Kecuali ada sebab yang syar'i. Ya, kalau haram ceritanya mesti ada sebab syar'i. Apa misalnya? Buang angin. Ya, buang angin. Buang apa lagi? Nak buang air atau jangan buang air dulu baru pergi, tak. Buang air yang tak tertahan lagi misalnya. Jelas? Nah, jelas ada alasan syar'i. Nah, sekarang mereka awalnya kan menghadap ke kiblat Baitul Maqdis. Sah salatnya kan? Sah. Apa sebab? Karena belum sampai kepadanya perintah berpaling. Sekarang di saat sedang salat subuh datang perintah berpaling. Kalau diteruskan ke Baitul Maqdis sah apa tidak? Nah, makanya mereka harus berputar. Harus berputar langsung. Jadi imam dari posisi di sana pindah ke sana. Boleh apa enggak? Hah? Walaupun jauh. Ya kan dulu, sekarang kan masjid, nah, ya kalau sempat seperti Masjidil Haram sekarang, ya lah. Iya kan? Sebab Masjid Quba dulu di masa Nabi itu, ya dari pembatas itu dibagi dua aja. Pembatas ini ke sini, lalu dibagi dua. Itulah Masjid Quba dulu di masa Nabi. Itu payah betul tuh. Ya payah aja mana. Ya jangan dibayangkan Masjid Quba itu sebesar Masjidil Haram sekarang, ayolah.
habis pula waktu oleh imam mencari tempat. Nah, jadi Masjid Quba itu masih kecil waktu itu. Ya, bayang nih, ini dari Sitar ini, dari apa namanya nih, Gordin ini sampai sini. Nah, inilah sebesar ini lebih kurang, bagi dua. Itulah Masjid Quba di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau imamnya menghadap ke sana misalnya, sana utara ya Ustaz ya. Ada yang hafal nampaknya. Mana utara? Sana apa sana? Sini utara. Betul loh. Saya tes saja. Baik, di sini utara. Sekarang disuruh menghadap ke sini. Ini posisi imam pertama kali, menghadap ke utara. Terus putar ke sana. Tuh lama waktu itu. Terus sebentar aja. Nah, kecuali kayak Masjid Istiqlal ya. Saya cari tempatnya. Ini enggak. Jadi akhirnya imam dari sini berubah ke posisi itu. Jelas? Nah, tanpa membatalkan sholat. Tanpa membatalkan sholat. Di sini dipahami banyak hukum oleh para ulama, di antaranya. Satu, bila seseorang sedang sholat dan dia sudah mencari dan mengambil seluruh sebab bahwa kiblat adalah arah sini. Ya. Bertanya ke orang, situ juga. Kemudian dilihatnya arah-arah, ternyata di situ juga. Ternyata datang orang memberitahu. Orang kampung situ. Ternyata yang tadi musafir juga. Yang tadi juga musafir. Lalu dia katakan, Pak, kiblat Bapak salah. Jelas? Lalu arahnya miring sedikit ke kanan misalnya, 30 derajat. Kau tergantunglah ke arah mana yang diarahkan. Maka wajib hukumnya kita mengikuti yang ditunjukkan oleh orang yang tahu tadi, tanpa membatalkan sholat yang sudah dilaksanakan. Sebab apa? Sebab kita tadi kini itu kiblat dan sudah menghabiskan usaha kita. Tidak perlu membatalkan sholat lagi. Jelas? Sebab apa? Ini keadaan orang Kuba waktu itu, mereka hakikatnya kan kiblat tidak berlaku lagi. Sah? Hakikatnya kiblat di rakaat pertama tadi sudah tidak berlaku lagi ke Baitul Maqdis. Sah? Sah apa tidak? Nah, tapi mereka belum sampai beritanya. Sama dengan orang ini. Sebenarnya kiblat yang sedia hadap tidak syar'i, tapi belum sampai berita kepadanya. Dan ini yang dia yakini sekarang, sebagaimana orang Kuba meyakini kiblat masih Baitul Maqdis. Maka dianggap sah tanpa harus mengulang kembali salatnya. Silakan berputar saja arahnya. Jelas? Tapi harus dihabiskan usaha dulu bertanya. Atau kalau sekarang alhamdulillah masih salah juga kiblatnya, bahaya. Keterlaluan kita. Tapi bisa juga kan, tidak ada sinyal Ustaz ya. Tidak ada sinyal. Ya kan, apa aplikasi kiblat ini perlu sinyal? Enggak ya? Enggak kan? Khilaf. Ya, khilaf. Saya enggak tahu. Kan ada aplikasi arah kiblat. Lalu kita enggak tahu. Ya? Atau sudah ditunjukkan oleh ini ternyata salah. Makanya kita kaum muslimin dan muslimat tidak batal. Yang kedua, bahwasanya seorang yang sedang sholat, ya, kalau mendengar apa yang di sekelilingnya, tidak berpengaruh ke sholatnya, kecuali dia ikuti pula. Jelas? Orang nyanyi di sekitar masjid, ikut pula dia yang sholat, air tidak boleh. Tapi kalau terdengar, dia tidak berdosa. Di sini juga diambil bahwa misalnya kita sedang berada di tempat orang ramai, kita nak membeli di pasar, mungkin antum matikan lagu dangdut orang tuh? Mungkin apa enggak? Jawab loh Ustaz. Betul, antum di pasar tuh nanti? Enggak mungkin. Maka masuk saja, tapi tidak mendengarkan. Karena terdengar beda dengan mendengarkan. Antum di bandara misalnya, atau di pesawat. Asal dah mulai pesawat pasti ada apa? Ada apa? Akhwat.
pemberitahuan, bukan. Ada musik instrumentalnya. Iya, bisa antum hentikan. Tempat duduk aja belum dapat. Baik, jadi kaum muslimin sunnah. Jangan didengar, jangan diikuti, jangan didengarkan. Terdengar, kita tidak punya kuasa untuk menghilangkan. Jelas? Kecuali antum sudah masuknya maskapai, nanti kasih tahu saya. Ya, kita isi nyanyi, tapi kita isi ngaji semuanya nanti. Cuman kita kan tidak punya, itu masalahnya. Yang duit tidak mau pula beli pesawat. Kan saya ada usulkan juga beli helikopter biar tidak terlambat lagi ke sini kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Yang ketiga, bahwasanya gerak yang dibutuhkan untuk kepentingan salat tidak membatalkan salat. Sebanyak apapun, walaupun sebagian mazhab membatasi hanya sampai tiga kali. Tapi kalau segala yang dibutuhkan dalam maslahat salat tidak membatalkan salat. Banyak sekali dalilnya, diantaranya ini. Kemudian dalil hadis Abu Bakrah, dia masuk salat, dapatkan Nabi sedang ruku. Dia masuk, dia pintu masjid, ruku di depan pintu, lalu berkejar bergabung dengan saf. Oh, untung tidak ada tiang waktu itu tengah-tengah. Itu kalau ada tiang kan payah juga tuh. Kalau masuk masjid ini bisa dilakukan ini. Tapi kata Nabi, wala ta'ud, jangan buat lagi seperti itu. Ya, cukup sekali aja. Tapi dibatalkan salatnya? Tidak. Karena gerakannya itu berkaitan dengan kepentingan salat. Itu aja dulu ya. Ya, itu aja dulu. Baik. Kemudian diriwayatkannya dari Malik an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, an Sa'id ibn Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, annahu kana yaqul, bahwa dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW salat 16 syahran nahwa Baitul Maqdis. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan lamanya. Menurut riwayat Sa'id ibn Musayyib. Thumma huwilatil qiblatu qabla Thumma huwilatil qiblatu qabla Badrin bi syahraini. Kemudian dipindahkan kiblat sebelum perang Badar atau 2 bulan sebelum perang Badar. Perang Badar bulan apa? Januari. Ramadan. Di bulan Ramadan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Qalan wal istidlalu bil kitabi bi salatil fahum qaulullah ta'ala. Ini kita unjurkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Nah. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak usah lah. Nanti panjang jawabannya. Ya, kita cukup kenal sampai sini. Kan terang sekali tadi. Nah, kalau nak selamat, nah, kan udah tahu. Itu yang penting tuh. Yakini apa yang diberitakan, dikabarkan, ikuti apa yang diberitakan. Kalau nak selamat, iya yakini dan ikuti apa yang dipikirkan. Jelas? Jelas? Nah, kalau dapat rumus itu, insya Allah antum hebat itu, insya Allah. Rumus selamat, ikuti yang yakini yang dikabarkan, ikuti yang diperintahkan. Kalau tidak mau selamat, yakini dan ikuti apa yang dipikirkan atau yang dirasakan. Wallahu musta'an. Kayaknya pertama kali antum dengar itu ya. Iya ya. Nah, catat itu. Masuk ke dalam fawaid dasmaniyah. Bidurusis syafi'iyah. Nah, baik. Khair insyaallah. Enggak, mungkin sudah banyak yang mengatakan baru sampai aja barangkali. Nah, itu apa namanya terpikir dari ketika kuliah tadi. Dan saya sampaikan karena ada masalah dengan masalah itu tadi. Teringat oleh saya pernyataannya itu. Entah saya yang mengatakan atau ada sebelum, saya tidak tahu. Kalau ada kasih tahu aja ya supaya kita nisbatkan ke yang dahulu. Baik, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ra'an sami'a minni hadithan fawa'ahu thumma addahu kama sami'a farubba hamili fiqhin. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Allahu ra'an sami'a minni hadithan tawa'ahu thumma addahu kama sami' farubba hamili fiqhin laisa bibaqih. Semoga Allah memberi cahaya wajah orang yang mendengarkan dari saya satu hadis, lalu dia hafalkan, kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengar. Karena mungkin saja orang yang membawa fikih tapi dia tidak faqih. Jadi hadis itu sebenarnya fikih, cuman tidak semua orang yang